kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Kita sungguh bersyukur atas kasih Tuhan yang terus melimpah atas kita. Kita patut memuji Tuhan karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Kita puji Tuhan dengan pujian Who Gives the Faith. Who gives the faith for the far faith? Who gives the love for the love? Who gives the hope for the hope? Who gives the grace for the grace? Who is that man? I want to shake his hands, 'cause he lives in me, and he died for you and me. Deep, deep, dee 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 deep, deep, dee 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 deep, deep, dee 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 deep, 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 dee 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 deep, deep, dee 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 deep, deep, dee 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 deep, deep, deep. Who gives the faith for the faith? Who gives the love for the love? Who gives the hope for the hope? Who gives the grace for the grace? Who is that man? I want to shake his hands, 'cause he lives in me, and he died for you and me. Deep, deep, dee 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 deep, deep, dee 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 deep, deep, dee 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 deep, 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 dee 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 deep, deep, dee 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 deep, deep, dee 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 deep. Deep, deep. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang besar dan melimpah atas kami. Kami bersyukur karena hari ini kami dapat memuji Tuhan dan akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami dan mengajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu menuntun kami untuk percaya sungguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan kisah seorang tentara Italia yang akhirnya dapat beriman sungguh kepada Tuhan Yesus. Siapakah namanya?
sekali. Namanya adalah Kornelius. Semua yang sudah diceritakan sebelumnya diceritakan di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana Tuhan menjumpai setiap mereka dan menuntun mereka sampai kepada iman yang sungguh. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang tidak dituliskan di dalam Alkitab, adik-adik. Tetapi imannya benar-benar nyata di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Sebelum mendengarkan kisahnya, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 17 dan Ibrani 11 ayat 1. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, firman Tuhan berkata bahwa iman yang benar bisa ada karena ia mendengarkan firman Kristus. Berarti setiap orang yang menyatakan dirinya beriman tentu ada firman Tuhan sebagai dasar yang kokoh, sehingga perjalanan kehidupannya berada dalam kekuatan yang teguh. Tanpa firman Kristus, itu bukanlah iman yang benar. Dan melalui firman Kristuslah seseorang dapat hidup berkenan bagi Tuhan, adik-adik. Kita akan mendengarkan sebuah kisah, yaitu tentang seorang pemuda yang memiliki iman yang benar dan kemudian menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Namanya adalah William Carey, adik-adik. Adik-adik, William adalah seorang anak yang suka bekerja di kebun di antara tanaman dan bunga-bunga. Tetapi karena ia mempunyai suatu penyakit, dokter menyuruhnya mencari pekerjaan lain. Dan kemudian ayahnya menyuruhnya untuk menjadi seorang tukang sepatu. Menjadi tukang sepatu juga tidak mudah, adik-adik. Ia harus rela belajar pada seorang bapak yang kasar dan kurang ramah yang bernama Bapak Nicole. Suatu hari ia pergi berbelanja dan ternyata uangnya kurang. Jadi ia memakai uang Pak Nicole tanpa permisi, bahkan hendak menipu Pak Nicole dengan memberinya uang palsu. Ia berpikir bahwa Pak Nicole tidak akan mengetahuinya. Tetapi ternyata Pak Nicole mengetahuinya dan ia sangat marah. William memikirkan semua kejahatannya dan ia sangat malu atas dirinya karena ia takut dipecat, adik-adik. William mempunyai teman sekamar yang bernama John. John mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. William, Tuhan Yesus mengasihimu. Percuma saja, John. Aku telah mencuri uang Pak Nicole dan kemudian
Aku berbohong. Aku tidak berguna sama sekali. Aku telah berusaha untuk tidak berbohong lagi dan tidak melakukan hal semacam itu. Tapi nggak bisa. Perasaan tidak berguna yang kamu miliki itu dinantikan Tuhan Yesus untuk kamu sampaikan kepadanya. Tuhan Yesus mengasihimu. Justru karena dosamu lah Ia telah mati di kayu salib. Ia mau kamu mengakui dosa-dosamu dan memohon pengampunannya. Bacakan 1 Petrus 2 ayat 24. William merenungkan firman Tuhan dan menyadari betapa Tuhan mengasihinya. Ia berlutut berdoa dan menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya sebagai juru selamatnya, adik-adik. William akhirnya dapat berubah. Ia memiliki kekuatan melawan dosa dan hidup berguna bagi Tuhan. Adik-adik, beberapa waktu kemudian William Carey sudah mempunyai toko sendiri. Ketika ia tidak sibuk dengan palunya, ia belajar Alkitab. Pada suatu hari, ia mendengar informasi tentang negara-negara lainnya dari sebuah buku. Setiap malam, ia mempelajari buku itu dengan sungguh-sungguh. Hatinya mulai tergerak bila memikirkan orang banyak di negara-negara lain yang tidak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus. Ia terus berdoa untuk mereka. Melihat semangat William, banyak pendeta-pendeta lain yang menganggap sepele tentang niat William, adik-adik. Namun, William tetap memikirkan pekerjaan Allah ke negara-negara lain. Adik-adik, Allah memanggil William untuk pergi ke India membawa kabar baik. William yakin bahwa ia harus pergi meski harus menempuh 5 bulan dengan kapal laut yang terasa sangat lama dan melelahkan. Sesampainya di sana, William melihat bagaimana penduduk India yang tidak mempunyai Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Oleh gerakan Roh Kudus dengan kekuatan Tuhan, William mulai menerjemahkan Alkitab dalam bahasa India. Setelah itu, Alkitab harus dicetak, adik-adik. Dan kemudian, bukan hanya dalam bahasa India, tetapi juga dalam bahasa negara-negara lain. Ia menghadapi banyak kesulitan, tetapi ia terus maju. Dalam waktu 30 tahun, William dan ahli-ahli bahasa yang menolongnya telah menerjemahkan seluruh Alkitab atau bagian-bagian Alkitab dalam 40 bahasa yang berlainan. Dengan kerja keras mereka, sepertiga penduduk dunia dapat membaca Alkitab dalam bahasanya masing-masing, adik-adik. Adik-adik, coba pikirkan bagaimana Allah memakai seorang tukang sepatu biasa untuk menolong menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus kepada begitu banyak orang. Banyak negara dapat merasakan hasil kerja kerasnya. Sungguh, Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosanya dan yang telah memanggil serta memakainya untuk memberitakan Injil adalah Allah yang hebat dan perkasa.
Apakah kalian juga ingin dipakai Tuhan seperti William Carey? Adik-adik, kita dapat berguna bagi Tuhan hanya jika Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus tidak menjadi juru selamat kita, kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Apalagi dipakai Tuhan untuk berguna bagi orang lain atau bangsa-bangsa lain. Bukan karena hebat kita dipakai Tuhan, tetapi hanya karena belas kasihan Tuhan dan karena anugerah Tuhanlah kita dapat dipakai Tuhan untuk berguna baginya dan bagi orang lain. Untuk dapat dipakai Tuhan menjadi alatnya, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang sanggup menghapuskan dosa dan melayakkan kita untuk menjadi alat yang berkenan baginya. Ayat hafalan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih Tuhan yang telah dinyatakan bagi kami. Kami sungguh kagum melihat Tuhan yang hebat yang telah berkarya di dalam hidup William Carey. Kami juga rindu ya Tuhan, dari masa kecil kami dapat mengenal Engkau, beriman kepadamu, dan berguna bagimu. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki iman yang sungguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian "Ada Satu yang Sudah Serahkan Diri". Ada satu yang sudah serahkan diri, tersalib bagi segenap dunia. Dialah anak Allah yang turun mati untuk orang-orang berdosa. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Oh betapa mulia besar cintanya, di
disucikannya segenap hatiku. Sekarang tak kena hukum, ku tahu bebaslah, hutangku ditebus darahnya. Terpaku di salib, terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosa